Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengupas secara tuntas materi UTBK pengetahuan kuantitatif tentang cara cepat mengerjakan soal persamaan kuadrat. Sebelum saya membahas materi dan membahas penyelesaian soal, terlebih dahulu adik-adik bisa subscribe channel ini supaya adik-adik tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari saya selanjutnya. Oke, kita bahas materinya, yaitu tentang persamaan kuadrat. Terlebih dahulu saya ingin mengingatkan kembali tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat atau saya singkat dengan PK. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat di sini pastilah mempunyai dua akar. Misalkan akarnya adalah X1 dan X2. Ini dapat kita rumuskan. Yang pertama, X1 ditambah X2 adalah sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, dua rumus inilah yang hampir selalu kita gunakan ketika kita mengerjakan soal persamaan kuadrat. Ini tentang bentuk persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua adalah tentang fungsi kuadrat. Ini juga seringkali keluar. Nah, fungsi kuadrat ini bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk menyelesaikan soal fungsi kuadrat ada dua rumus. Yang pertama, jika fungsi tersebut melalui titik puncak. Nah, katakan titik puncaknya adalah XP, YP. Maka cara merumuskannya adalah Y min YP sama dengan A kali X min XP kuadrat. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan jika menemui soal fungsi kuadrat yang melalui titik puncak XP, YP, dan satu titik yang lain. Kemudian yang kedua, jika memotong sumbu X di dua titik. Katakan titik X1, 0 dan X2, 0. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A X min X1 X min X2. Dan hampir sama seperti yang pertama, ini melalui satu titik yang lain juga, yang fungsinya nanti untuk menentukan nilai A. Oke, kita lanjut pembahasan soal yang pertama. Salah satu akar persamaan kuadrat, E kuadrat plus N-1, X min 5N sama dengan 0 adalah 2, maka akar yang lainnya adalah, nah, di sini diketahui akarnya sama dengan 2. Berarti bisa kita substitusikan saja. Untuk X sama dengan 2, kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan kuadratnya. 2 kuadrat ditambah N plus 1 dikali X-nya adalah 2 dikurangi 5N sama dengan 0. Berarti 4 ditambah 2N plus 2 min 5N sama dengan 0. 2N dikurangi 3N adalah dikurangi 5N adalah min 3N. 4 tambah 2 plus 6, kemudian di sini sama dengan 0. Berarti min 3N sama dengan negatif 6 atau N sama dengan negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Kita kembalikan N sama dengan 2 ke bentuk semula, maka kita akan memperoleh
persamaan kuadratnya adalah E kuadrat plus N plus 1 berarti 2 plus 1 X min 5N berarti 5 kali 2 sama dengan 0. Atau kemudian E kuadrat plus 3X min 10 sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita faktorkan sebagaimana biasanya. Cara memfaktorkannya adalah carilah dua bilangan yang apabila dijumlahkan sama dengan 3, apabila dikalikan sama dengan negatif 10. Maka di sini kita akan peroleh X plus 5, X min 2. 5 ditambah min 2 adalah 3, sementara 5 dikali min 2 adalah min 10. Maka kita peroleh X plus 5 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0, X sama dengan min 5, atau X sama dengan 2. Maka akar yang lainnya adalah min 5 atau negatif 5. Soal yang kedua, akar-akar persamaan 2x kuadrat plus 2px min q kuadrat sama dengan 0 adalah p dan q. Sementara diketahui juga P min Q sama dengan 6. Maka nilai P plus Q adalah, nah kita gunakan rumus yang pertama P plus Q. Jadi P plus Q ini atau P dan Q adalah akar-akar dari sini, persamaan kuadrat ini. Maka P plus Q sama dengan min B per A. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, min B adalah min, nah B-nya ini. B-nya adalah koefisien dari X, berarti 2P dibagi A. A adalah koefisien dari X kuadrat, berarti 2. Jadi sama dengan min P. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan P plus Q sama dengan negatif P. Kita bisa memindahkan ke ruas kiri untuk negatif P-nya, sehingga kita peroleh 2P sama dengan, ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan, berarti jadi negatif Q. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan ini. P min Q, P min Q diketahui sama dengan 6. Nah, P-nya tetap saja P. Min Q-nya adalah sama dengan 2P. Berarti di sini kita ganti dengan 2P sama dengan 6. P ditambah 2P adalah 3P sama dengan 6. Kita peroleh P sama dengan 2. Nah, karena P-nya 2, berarti kita masukkan ke sini juga. 2 kali 2 sama dengan negatif Q. 4 sama dengan negatif Q, berarti Q sama dengan negatif 4. Sehingga dapat kita cari nilai dari P kali Q. P kali Q sama dengan 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Jadi jawabannya E. Soal yang ketiga, akar-akar persamaan X kuadrat plus PX plus P sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai minimum dari ini, bentuk ini. Nah, dari persamaan kuadrat X kuadrat plus PX plus P sama dengan 0, ini mempunyai akar X1 dan X2, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Dalam hal ini adalah min P per A-nya adalah 1, berarti sama dengan min P. X1 dikali X2 sama dengan C per A, atau sama dengan P per 1 sama dengan P. Nah, sekarang kita cari atau kita masukkan ke dalam bentuk ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min 2X1 kali X2 sama dengan, ini dapat kita ubah bentuknya untuk X1 kuadrat plus 2 plus X2 kuadrat menjadi X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Jadi bentuk ini
merupakan penjabaran dari bentuk ini. Nah, masih dikurangi lagi dengan ini. Min 2x1 x2. Itu min 2x1 kali x2. Sama dengan x1 plus x2 kuadrat min. Ini kurangi ini berarti 4x1 x2. Sekarang kita masukkan x1 plus x2 adalah negatif p. Negatif p kuadrat min 4 kali x1 x2 adalah p. Berarti sama dengan p kuadrat min 4p. Cara mencari nilai maksimum ataupun minimum kita dapat menggunakan turunan. Jadi turunannya sama dengan 0. Sehingga di sini kalau kita turunkan p kuadrat turunannya adalah 2p. Ini turunannya adalah min 4 sama dengan 0. Berarti 2p sama dengan 4 atau p sama dengan 2. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian soal 4, jika X1 dan X2 penyelesaian dari persamaan ini dengan X1 lebih dari X2, maka nilai dari 2X1 plus X2, kita tuliskan persamaannya 2 pangkat 2X min 6 kali 2 pangkat X plus 1 ditambah 32 sama dengan 0. Bentuk ini dapat kita ubah menjadi 2 pangkat X pangkat 2 dikurangi 6. Nah, bentuk ini juga dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat X ditambah 32 sama dengan 0. Kemudian kita dapat misalkan 2 pangkat X itu sama dengan Y, berarti ini menjadi Y kuadrat min 6 kali 2, 12, 2 pangkat X adalah Y, plus 32 sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Y vektornya adalah min 8 dan min 4. Min 8, min 4 adalah min 12, min 8 kali min 4 adalah plus 32. Sehingga Y sama dengan 8 atau Y sama dengan 4. Sekarang kita kembalikan ke bentuk yang diketahui atau yang dimisalkan tadi bahwa 2 pangkat X sama dengan Y. Berarti Y ini adalah 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, 8 itu adalah 2 pangkat 3, maka X sama dengan 3. Kemudian yang kedua, 2 pangkat X sama dengan ini 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti X sama dengan pangkat 2. X sama dengan 2. Karena X1 lebih dari X2, maka yang ini sebagai X1, yang ini sebagai X2. Nah, nilai dari 2X1 ditambah X2 adalah 2 kali 3 ditambah 2, berarti 6 ditambah 2 sama dengan 8. Di jawabannya D. Soal nomor 5, jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat, E kuadrat min A plus 3X plus C sama dengan 0 dan B kuadrat sama dengan A plus 10, maka nilai dari C kuadrat plus C adalah, di sini akar-akarnya adalah A plus B. Berarti kita dapat merumuskan A plus B adalah sama dengan min B per A. Jadi min B-nya adalah min A plus 3. Nah, seperti itu. Per A. A-nya adalah 1. Berarti ini negatif dengan negatif menjadi positif, menjadi A plus 3. Nah, ini A-nya bisa kita coret, maka kita akan mendapatkan persamaan B sama dengan 3. Kemudian kita bisa memasukkan ini ke dalam bentuk ini, B
B kuadrat sama dengan A plus 10. 3 kuadrat sama dengan A plus 10. Berarti 9 sama dengan A plus 10. Atau kemudian A sama dengan 9 dikurangi 10 sama dengan negatif 1. Lalu kita lihat yang ditanyakan adalah C. C itu berada di sini ya. Berarti C itu akan kita peroleh dari A kali B sama dengan C per A. C per A. A-nya adalah 1. Koefisien dari E kuadrat. Sama dengan C. Kita masukkan A adalah sama dengan negatif 1 dikalikan B. B-nya adalah 3 sama dengan C. Berarti kita peroleh C sama dengan negatif 3. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam yang ditanyakan. C kuadrat ditambah C adalah min 3 kuadrat ditambah negatif 3, 9 dikurangi 6 sama dengan 3. 9 dikurangi 3. 9 kurangi 3 sama dengan 6. Jawabannya C. Soal berikutnya, soal nomor 6. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat. Ini E kuadrat min 13 AX plus B plus 13 sama dengan 0 dan P plus 2B sama dengan negatif 25, maka nilai A min B adalah hampir sama seperti soal nomor 5. Ini kita tuliskan dulu. A plus B itu adalah sama dengan min B per A. Berarti min B-nya kan ini. B itu koefisien dari X. Berarti min 13A per 1 ini ya. Sehingga sama dengan min-min menjadi plus 13A. Sehingga min 13A-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri, atau ini A yang ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita akan meroleh B sama dengan 13A dikurangi A sama dengan 12A. Itu kita dapatkan persamaan yang pertama. Kemudian dari ini P plus 2B sama dengan negatif 25. P ditambah 2 kali B-nya adalah 12A. Sama dengan negatif 25. Sehingga P plus 24A sama dengan negatif 25. Atau P sama dengan min 25 min 24A. Ini kita dapatkan persamaan kedua. Kita dapatkan persamaan ketiga dari A kali B. A kali B adalah C per A. Dalam hal ini adalah ini C-nya. Nah, C-nya segini ya. P plus 13 dibagi dengan 1. Sama dengan P plus 13. Nah, kemudian kita bisa substitusi A dikali B, B-nya tadi adalah 12A. 12A sama dengan P plus 13, sehingga di sini 12A kuadrat. Ini kita bisa pindahkan ke ruas kiri, 13-nya, min 13 sama dengan P. Nah, kita dapatkan persamaan ini adalah P, ini juga P, sehingga bisa kita gabungkan. Kita gabungkan P sama dengan P, berarti 12A kuadrat min 13 sama dengan min 25 min 24A. Kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, kita akan peroleh 12A kuadrat. Ini min 24, kita pindahkan berarti plus 24A
min 13, yang ini pindahkan menjadi plus 25 sama dengan 0. Jadi 12A kuadrat plus 24A min 13 ditambah 25 adalah plus 12 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, kita bagi dengan 12, kita dapatkan A kuadrat plus 2A plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. A plus, maaf, di sini 1 ya. 12 dibagi 12 adalah 1. Faktornya adalah A plus 1, A plus 1. Ternyata akarnya adalah kembar, berarti A sama dengan negatif 1. Di sini juga A sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A. Sekarang kita dapatkan nilai dari B. B tadi diketahui di sini B sama dengan 12A. Berarti B sama dengan 12 dikali negatif 1 adalah negatif 12. Oke, baru kemudian kita masukkan ke bentuk yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah A min B. Berarti min 1 dikurangi min 12. Min 1 plus 12 sama dengan 11. Nah, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2BCX ditambah C sama dengan 0. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Jika hanya diberikan data B kurang dari 0, maka bisa dipastikan nilai X1 ditambah X2 kurang dari 0. Ini kita uji bersama atau pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, X1 ditambah X2 ini sama dengan min B per A. Jadi dalam hal ini adalah min 2BC. Min 2BC dibagi 1, tetap min 2BC. Kalau kemudian B-nya itu kurang dari 0. B-nya kurang dari 0. Apakah dapat dipastikan nilai ini kurang dari 0? Tentu saja tidak, karena masih tergantung kepada nilai dari C. Nilai dari C. Kalau misalkan C-nya itu positif, maka nilai ini menjadi positif atau lebih dari 0. Ya, misalkan kita coba ya, kalau misalnya C-nya positif, maka kan kemudian min 2, B-nya ini negatif. Nah, C-nya positif, maka tentu saja nilainya akan menjadi positif. Nah, kan berarti pernyataan ini salah. Jadi pernyataan 1 itu benar jika C-nya adalah kurang dari 0. Maka ini salah. Kemudian kita uji pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah X1 plus X2 kurang dari 0 jika B dan C bertanda sama. Nah, ini juga kita masih menguji X1 plus X2 min 2BC. Kalau bertanda sama, misalkan tandanya itu positif berarti kan sama-sama bisa positif, sama-sama bisa negatif. Nah, misalnya kalau ini positif dulu, berarti min 2 kali positif kali positif. Nah, tentunya ini positif aja, berarti tentunya sama dengan negatif. Kemudian kalau tandanya negatif, berarti min 2 kali negatif, maka negatif kali negatif positif, berarti di sini akan negatif. Jadi tentu saja pernyataan 2 ini benar. Kemudian kita lihat pernyataan ketiga. Jika X1 dan X2 bertanda sama, maka nilai C lebih dari 0. Kita lihat, ini C-nya di sini. X1 dikali X2 itu sama dengan C. Nah, kalau misalkan bertanda sama berarti bisa positif, sama-sama positif, bisa sama-sama negatif. Kalau misalnya di sini sama-sama positif,
ini juga positif, nah sama dengan C, maka tentu saja kita peroleh C-nya akan lebih dari 0. Kemudian kalau sama-sama negatif, maka juga negatif kali negatif positif, sehingga C lebih dari 0. Maka pernyataan 3 juga benar. Kemudian pernyataan 4. Jika X1 kurang dari 0 dan X2 kurang dari 0, maka C lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Dari pernyataan 3 tadi, kalau X1 sama X2 itu kurang dari 0 atau sama-sama negatif, maka kita peroleh C-nya lebih dari 0. Tapi kemudian apakah mengakibatkan B-nya kurang dari 0 juga? Nah, kita bisa melihat dari X1 ditambah X2 itu sama dengan min 2BC. Nah, kalau X1 dan X2-nya sama-sama kurang dari 0, maka tentu saja di sini nilainya pastilah kurang dari 0, atau di sini nilainya negatif. Sama dengan negatif, dikali B, dikali C-nya adalah positif. Negatif dengan negatif, berarti di sini tentu saja B-nya akan sama dengan positif. Seperti itu ya, jadi di sini negatif, ini negatif B kali positif, nah, maka kita akan peroleh B-nya positif. Jadi pernyataan ini salah. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 8, grafik fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik 1,-4 dan melalui titik 2,-3 persamaannya adalah persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik balik atau melalui titik puncak tadi. Titik puncaknya adalah XP, di sini YP, persamaannya tadi adalah Y min YP sama dengan A kali X min XP kuadrat. Berarti Y sama dengan YP-nya adalah negatif 4, sama dengan A dikali X min XP-nya adalah 1 kuadrat. Sehingga Y plus 4 sama dengan A X min 1 kuadrat. Melalui titik ini, itu dapat kita substitusikan untuk memperoleh nilai A. Nah, Y-nya karena di sini melalui min 2,-3, maka dengan cara kita substitusikan, Y-nya adalah min 3 ditambah 4 sama dengan A, X-nya adalah 2. 2 kurangi 1 kuadrat, berarti ini 1 sama dengan A dikali 1 kuadrat. Atau A sama dengan 1. Nah, barulah kita kembalikan lagi ke sini. Y plus 4 sama dengan 1, hanya 1, kemudian ini kita uraikan menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Jadi X min 1 kuadrat adalah X kuadrat min 2X plus 1. Atau Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Ini kita pindah luas menjadi min 4. Atau X kuadrat min 2X min 3. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya soal nomor 9. Diketahui grafik fungsi f memotong garis y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi f menyinggung sumbu x, maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di titik. Ini dapat kita ilustrasikan. Jadi salah satu cara kita menyelesaikan soal persamaan kuadrat yang agak rumit, kita bisa membuat ilustrasinya sehingga bisa memudahkan kita. Kita buat ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini kita ketahui memotong Y sama dengan 4. Nah, misalkan di sini. Misalkan oke, kita ulang. Misalkan di sini garis Y sama dengan 4. Nah,
Kemudian dia memotong di titik 1,4. Ini misalkan 1 dan 5,4. Misalkan di sini 5. Nah, di sini berarti ya. Kemudian grafik menyinggung sumbu X. Nah, maka dapat kita ilustrasikan seperti ini. Nah, ini menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini. Sehingga di sini dapat kita dapatkan titik ini. Titik atau garis yang membelah grafik fungsi ini atau sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya adalah 1 plus 5 dibagi 2 ya. Sumbu simetri X sama dengan 1 ditambah 5 dibagi 2. Atau 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga kemudian kita dapat mengetahui koordinat titik puncak. Titik puncaknya 3. Kemudian karena dia menyinggung sumbu X berarti tentu saja di sini 0. Nah, titik puncaknya adalah 3,0. Kemudian rumus untuk menentukan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik puncak adalah tadi Y min YP sama dengan A dikali X min XP kuadrat. Y min YP-nya adalah 0 sama dengan A dikali X min XP adalah 3 kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga Y sama dengan A dikali X min 3 kuadrat. Kita butuh satu titik lagi untuk mendapatkan nilai A. Nah, karena di sini ini melalui titik 1,4, kita bisa mensubstitusi untuk mendapatkan nilai A, berarti 4 sama dengan A. X-nya 1, min 3 kuadrat, berarti 4 sama dengan A dikali 1 min 3 adalah min 2 kuadrat 4. Maka tentu saja A-nya adalah 1. Oke, baru kemudian kita substitusikan lagi di sini Y sama dengan A-nya adalah 1 dikali X min 3 kuadrat. Ini X min 3 kuadrat adalah X kuadrat min 6X plus 9. Seperti itu. Kemudian grafiknya memotong garis X sama dengan 2. Berarti kita substitusikan X-nya sama dengan 2. 1 dapat kita abaikan. 2 kuadrat min 6 kali 2 ditambah 9. 4 min 12 ditambah 9, maka sama dengan 1 ya. 1, maka titik potongnya adalah 2,1. Nah, jawabannya adalah D.